WhatsApp grup alumni Unhas. Hari ini alhamdulillah cerah di Tamarunang, sudah mandi, siap-siap ke Galesong. Tapi untuk itu saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk merefresh kembali hal-hal yang sangat fundamental untuk kita mulai menyelami eksistensi kita, hakikat kehidupan kita dengan mengecek bagaimana ilmu filsafat membagi atau mengkategorisasi ya tahapan-tahapan, bukan tahapan sebenarnya, tapi cabang-cabangnya lah ya, katakanlah begitu. Jadi jika selama ini kita mengenal tiga domain besar, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, semalam saya menonton ya 3 video yang menggambarkan bagaimana 5 branches atau 5 cabang atau 5 dimensi ilmu filsafat atau filosofi. Jadi yang pertama adalah fisik atau metafisika. Ini grade yang bicara sesuatu yang mencari tahu ya tentang keberadaan di universe. Bagaimana metafisika ini menguji eksistensi alam maya pada alam kita, examining the universe, ya. Yang kedua adalah epistemologi, examining the knowledge, menguji pengetahuan. Ini juga menarik ya, karena bicara tentang ketika kita ingin tahu tentang eksistensinya itu, kita bicara. Ini didasari oleh keinginan tahuan untuk bagaimana bentuk pengetahuan ya, untuk bisa memahami eksistensi itu. Ada satu nama yang sering dikaitkan dengan epistemologi seperti ini, yaitu John Locke. Termasuk bagaimana mempertanyakan apakah itu benar. Jadi bagaimana kita menimbang bahwa apa yang dikemukakan itu sebagai pengetahuan itu benar adanya. Ini juga bagian dari skop epistemologi itu yang tentang cakupannya. Epistemologi ini bicara tentang skop dari pengetahuan dan bagaimana mengeksplorasi alam, bagaimana menggali, bagaimana menyelami ya lebih dalam. Itu yang dikerangkakan dalam epistemologi itu. Selain John Locke, ada juga René Descartes ya, dari Perancis, yang juga menjadi bagian dari pemikiran seperti ini. Ini adalah logik. Bagaimana menguji logik, examining the logic. Logik ini kita masih pasti ingat ya tentang sosok seorang Aristoteles sebagai the father of philosophy. Bagaimana logik, bagaimana selalu bicara tentang what are the story behind the existence, ya, menggunakan akal sehat untuk kemudian mempertanyakan sesuatu itu terjadi. Misalnya bicara tentang hakikatnya, logik yang didorong oleh Aristoteles ini sebenarnya lebih pada bagaimana alasan-alasan yang rasional itu dielaborasi, dikemukakan, kemudian diterima, sehingga dia menjadi basis ya yang bisa dipertanggungjawabkan, kurang lebih begitu ya. Bicara tentang critical thinking, logik ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk menjelaskan, mengurai sebuah tools atau perangkat yang valid ya untuk mengetahui dari sistem atau critical thinking itu. Tempat adalah etik. Faktor etik ini juga saya kira sangat mendasar, karena menguji moralitas di balik sejumlah hal-hal yang disebutkan sebelumnya tentang knowledge, tentang metodologi dan seterusnya. Jadi tetap ada perlu pertanyaan pada aspek moralnya, ya. Jadi bukan semata-mata ini logik, tapi juga moralitas di balik itu semua. Kalau bicara moral, ini bicara tentang mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang bisa diterima akal sehat dan mana yang memang menjadi sampah atau persoalan. Studi tentang alam, studi tentang skop, makna moralitas, ya,
pada pernyataan atau konklusi atau simpulan. Mana studi tentang apa yang mesti dilakukan jika sudah ada protokol atau panduan untuk mengarah kepada standar etik itu. Selain yang keempat itu dari sisi metafisik, kemudian epistemologi, logik, etik, ada yang kelima namanya estetika. We need to examine the aesthetics, menguji estetika. Itu sosok filosofer yang sangat lekat dengan teori atau konsep ini adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant, filosofer Jerman ini sangat dipuja-puji karena intentionnya untuk selalu bicara tentang estetika dalam hal ilmu filsafat. Lebih spesifik, ini merupakan pemikiran untuk bagaimana estetika itu, bagaimana mainnya digunakan untuk mengkerangkakan, membahasakan, mengekspresikan the beauty, ya. Seperti itu ya, simpelnya. Kalau misalnya mau ditanyakan, lalu di mana ini digunakan? Ya, simpelnya adalah dia digunakan, estetika ini digunakan, atau bagaimana beauty ini digunakan untuk menyelubungi realitas tentang alam, tentang taste, dan juga seni. Ya, yang saya bisa share sementara, semoga berguna, semoga faedah, dan kita akan sampai di video-video berikutnya setelah versi pertama, versi Danone ini. Salam dari Tamaruna.